Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hari ini kita akan belajar tematik G, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita akan belajar yang pembelajaran 1 halaman 60 ya. Yuk sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita akan belajar dengan toleransi beragama. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah pembelajaran hari ini agar dapat belajar dengan baik dan kami dapat mencerna pelajaran dengan baik serta sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus doakanlah kami, Santa Maria de la Strada doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah anak-anak, di dalam buku kamu itu ada lagu Indahnya Bertoleransi. Ya, nanti kamu bisa nyanyikan sendiri ya. Terus di halaman 61, sikap dalam menghadapi keberagaman umat beragama. Keberagaman dan perbedaan tak lepas dari kehidupan. Perbedaan dan keberagaman hampir setiap hari kita jumpai. Dalam menghadapi keberagaman diperlukan sikap yang tepat supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satu sikap yang dapat kita tunjukkan untuk menghadapi perbedaan dan keberagaman adalah sikap toleransi. Sikap toleransi berarti sikap menerima dan menghargai perbedaan antara orang atau kelompok lain. Dengan mengembangkan sikap toleransi, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman sosial budaya dapat dikendalikan sehingga tidak mengarah pada pertentangan sosial yang dapat mengancam persatuan. Nah, jadi anak-anak, karena Indonesia itu beragam, baik agama, suku, ras, dan adatnya, nah maka kita harus bersikap toleransi, yaitu sikap toleransi rela menerima dan menghargai perbedaan antara orang atau kelompok lain. Nah, cara untuk menerima orang lain dapat dilakukan dengan menghargainya. Jadi kamu kalau mau menerima orang lain dapat dilakukan dengan cara menghargainya sebagai berikut. Jadi lihatlah orang itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, anak-anak harus lihat bahwa makhluk pribadi dan makhluk sosial, bahwa manusia itu makhluk pribadi dan makhluk sosial. Yang ketiga, manusia itu yang berbeda adat istiadatnya. Yang keempat, manusia berbeda ras, suku, dan agamanya. Yang kelima, manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, manusia yang memiliki persamaan hak dan kewajibannya. Ketujuh, manusia memiliki persamaan derajat dan martabatnya. Nah, jadi anak-anak untuk menerima orang lain dapat dilakukan dengan menghargainya sebagai yang tadi kita sudah sebutkan, 7 tadi. Ya, jadi sikap toleransi itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk di Indonesia ini, karena Indonesia ini beragam di dalam segala hal. Jadi jangan sampai segala perbedaan dan keberagaman itu malah dijadikan sebuah permasalahan. Ya, tetapi karena perbedaan dan keberagaman, kita harus bersatu untuk memajukan Indonesia. Nah, sekarang di halaman 64 itu ada puisi. Kita slide selanjutnya itu ada puisi Perbedaan Itu Indah, karyanya Melati. Ya. Nah, di dalam puisi ini coba kita baca ya. Perbedaan itu indah, karya Melati. Perbedaan kita hadapi, keragaman kita nikmati. Jangan jadikan kecemburuan hati. Jangan munculkan permusuhan diri. Perbedaan dan keragaman
bagai bunga di taman yang penuh warna dan pesona, membuat hati bahagia. Perbedaan dan keragaman jangan jadikan batu sandungan untuk mencapai tujuan yang bernilai luhur dan mulia. Nah, kita lanjut. Apa yang kita hadapi? Yang kita hadapi adalah perbedaan. Apa yang kita nikmati? Kita yang nikmati adalah keragaman. Bagaikan apa perbedaan dan keragaman itu? Bagaikan bunga di taman yang penuh warna dan pesona, membuat hati bahagia. Bagaimana keadaan bunga di taman? Bagaimana keadaan bunga di taman? Keadaan bunga di taman yaitu membuat hati bahagia. Apa yang tidak boleh dijadikan sebagai batu sandungan agar tujuan tercapai? Yang tidak boleh dijadikan batu sandungan adalah perbedaan dan keragaman. Lanjut lagi. Nah, jadi anak-anak di dalam PB subtema 2 PB1 ini itu adalah kita diajarkan untuk bertoleransi antara beragama ya, karena agama yang ada di Indonesia adalah yang sudah diakui itu 6. Ada apa aja? Ada agama Islam, Kristen Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu dan Konghucu. Nah, setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik ya. Jadi karena kita beragam agamanya, maka oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sekarang kita baca halaman 65, sekarang aku tahu. Keragaman dan perbedaan tak lepas dari kehidupan. Salah satu sikap yang dapat kita tunjukkan untuk menghadapi perbedaan dan keberagaman adalah sikap toleransi. Yaitu sikap toleransi itu adalah rela menerima segala perbedaan. Ya. Yang ketiga, sikap toleransi berarti rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Yang keempat, cara untuk menerima orang lain adalah dengan saling menghargai, yaitu sebagai yang A, bahwa manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Yang B, bahwa manusia itu adalah makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Yang C, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang D, manusia yang berbeda ras, suku, dan agama. Yang E, manusia yang berbeda adat istiadatnya. Yang F, manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban. Dan yang G, manusia yang memiliki persamaan derajat dan martabat. Jadi sesama manusia kita harus saling menghormati dan menghargai. Kelima, teknik dalam baca puisi mencakup pengucapan, ekspresi, dan pemenggalan kata yang baik. Jadi tadi Bu Rere baca puisi itu masih belum baik. Nanti anak-anak bisa belajar lagi di dalam pengucapannya, di dalam ekspresinya, dan pemenggalan katanya, sehingga dapat menghasilkan dapat membaca puisi dengan baik. Nah, itu adalah pembelajaran PB 1 subtema 2. Dan anak-anak bisa refleksi dan aksi ya, bisa merefleksikan apakah sudah mengerti pembelajaran hari ini. Dan Bu Rere berharap anak-anak tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah masing-masing. Ya, sekarang kita akan lanjut lagi ke PB 2. Ya, silakan ikuti terus videonya ya anak-anak. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Hari ini sekarang kita akan melanjutkan subtema 2 tematik 4G subtema 2 pembelajaran 2, yaitu kerjasama. Kita lanjut lagi. Nah, kerjasama. Anak-anak sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk toleransi beragama di masyarakat sekitar. Perbedaan agama jangan dijadikan kendala untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda agama, suku, ras, adat istiadat, dan golongan, kita tetap satu. Hidup saling menghormati dan bekerja sama adalah beberapa contoh dalam menyikapi keberagaman. Nanti anak-anak bisa lihat lagu Metamorfosis Kupu-Kupu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi kita akan menjawab pertanyaan dari lagu tersebut. Apa judul lagu di atas?
Judulnya adalah metamorfosis kupu-kupu. Hewan apa yang mengalami metamorfosis? Yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Jadi metamorfosis itu ada yang metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan bentuk. Jadi dari kecil sampai besar dia mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi dari kecil dia nimfa. Jadi misalnya telur nimfa 1, 2. Nah, dia tidak mengalami perubahan bentuk, ya. Nah, kemana kupu-kupu itu terbang? Kupu-kupu terbang ke tempat untuk bertelur. Nah, jadi nomor 4, bagaimana urutan metamorfosis kupu-kupu? Karena kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna, jadi dia mulai dari telur, larva, pupa, lalu kupu-kupu. Ya, jadi anak-anak nanti bisa lihat di YouTube ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi kalau yang sempurna itu ada apa aja, ada lalat, ada kupu-kupu. Tapi kalau yang tidak sempurna itu ada capung, ada belalang. Ya, terus ada apa lagi? Ada kecoa. Kita lanjut lagi. B. Menunjukkan sikap dalam menghadapi keberagaman di masyarakat. Dalam lagu di atas dijelaskan bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu terjadi agar kupu-kupu dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sangat penting untuk membangun kerjasama dan keselarasan hidup yang baik. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan antara sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, seseorang akan lebih mudah dan cepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini anak-anak lihat ada gambar 1 dan 2. Ada anak yang gambar 1 itu anak sedang menyapu atau piket sendiri. Nah, gambar 2 itu ada anak yang piketnya bersama dengan teman-temannya. Jadi seharusnya kalau membersihkan kelas dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tampak gambar nomor 2. Kenapa dilakukan secara bersama-sama? Supaya pekerjaan juga cepat selesai. Selain itu dapat memupuk persatuan di antara siswa. Nah, gambar yang bawahnya, gambar selanjutnya itu ada anak yang menempel informasi di majalah dinding sendiri. Satu lagi menempel hasil karya bersama dengan teman-temannya. Yang selesai dilakukan adalah menempelnya lebih baik dilakukan bersama dengan teman-temannya supaya pekerjaan cepat selesai, pekerjaan jadi akan lebih rapi dan dapat memupuk persatuan juga di antara siswa. Nah, anak-anak, kita akan membacakan puisi lagi sama seperti tadi PB1. Ini judulnya adalah Kerjasama dalam Keberagaman. Mari kita bersama bergandengan tangan erat-erat, jalin persahabatan dan kerukunan dengan hati yang ikhlas. Satukan harapan, kobarkan toleransi, giatkan kerjasama, kita himpun persatuan dan kerukunan. Perbedaan adalah warna, keragaman adalah corak yang patut kita banggakan sebagai warisan yang berharga. Itu adalah puisi kerjasama dalam keberagaman. Kalau anak-anak yang suka membuat puisi bisa membuat sendiri di rumah ya. Selanjutnya, nah di sini kata-kata sulit ini dalam puisi itu ada erat-erat, ada jalin, ada ikhlas, ada toleransi dan corak. Misalnya kita artinya dalam KBBI, erat itu kuat atau dengan kuat sekali. Kalau jalin itu berhubungan, ikhlas itu bersih hati, tulus hati. Toleransi itu bersikap menghargai perbedaan. Corak itu bunga atau gambar atau paham. Kalimatnya anak-anak bisa bikin juga di rumah sendiri. Peganglah erat-erat, jangan sampai terlepas. Kalimatnya, mari kita jadikan persaudaraan. Mari kita jadi persaudaraan ya. Bantulah orang lain dengan ikhlas. Toleransi antar umat beragama harus kita tingkatkan.
Corak kain batik ini sangat bagus. Kelompok itu coraknya kurang jelas. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah menyebutkan modal koperasi. Anak-anak tentunya masih ingat kan di subtema 1. Nah, itu ada pembahasan tentang koperasi. Ajakan untuk bersatu, bertoleransi, dan bekerja sama dalam puisi di atas, puisi tersebut perlu ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu kegiatan masyarakat yang mementingkan kerjasama adalah koperasi. Saat Melati sedang mengerjakan PR untuk mencari arti kata dalam puisi, di rumahnya sedang ada rapat koperasi. Kebetulan Pak Sigit menjadi ketua koperasi di RT. Koperasi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mementingkan kerjasama. Melati sempat mendengar penjelasan Pak Sigit dalam rapat. Salah satunya adalah modal koperasi. Modal koperasi berasal dari anak-anak sebelum lebih jauh, Bunda ingin mereview kembali. Jadi koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia itu dulu lambangnya itu adalah pohon beringin. Nah, kalau sekarang lambang koperasi Indonesia adalah sekuntum bunga apa dia? Sekuntum bunga teratai. Nah, anak-anak tentunya masih ingat kan kalau Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah pendiri sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Lalu Koperasi Indonesia itu berdiri sejak tanggal 12 Juli 1960. Nah, asas Koperasi Indonesia pasti anak-anak juga tahu, yaitu asasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Sekarang kita akan membahas tentang modalnya. Jadi modal koperasi Indonesia itu, modal koperasi itu berasal dari, yang pertama adalah dari modal sendiri. A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang B. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Jadi tadi modal sendiri ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kalau pokok itu hanya diberikan pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Kalau simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan, ya. Yang C, simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggotanya. Simpanan ini dapat disetorkan dan dapat diambil setiap saat. Jadi yang C itu ada simpanan sukarela. Kalau simpanan sukarela itu dia jumlahnya tidak ditentukan. Kalau simpanan wajib itu sudah ditentukan dan harus dibayarkan setiap bulan. Kalau sukarela jadi tidak ditentukan. Biasanya ada yang mulai dari per 10 ribuan. Tapi kalau misalnya anggota punya uang lebih atau rezeki lebih, bisa disimpan di koperasi tersebut ya dengan jumlah sesuai dengan kemampuan anggotanya. Yang D, dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. Jadi ada dana cadangan. Jadi modal sendiri itu dari ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan. Dana cadangan itu diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Yang E adalah hibah. Hibah adalah pemberian sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang lalu mengalihkan haknya kepada orang lain. Yang kedua itu modalnya dari modal pinjaman. Modal pinjaman bisa berasal dari A. Anggota dan calon anggota, B. Dari koperasi lain, C. Dari bank atau lembaga keuangan lainnya, D. Dari penerbitan obligasi dan surat utang. Yang kedua adalah modal pinjaman, ya. Menjelaskan asas-asas koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha ekonomi yang bersumber dari kepribadian dan sifat masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, koperasi Indonesia memiliki asas yang juga bersumber dari sifat masyarakat Indonesia itu sendiri. Apakah anak-anak pernah mendengar kata asas? Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu oleh semua dan untuk semua yang dianggap berguna bagi semua anggota dalam koperasi tersebut. Jadi asas kekeluargaan itu setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu oleh semua dan untuk semua yang dianggap berguna bagi semua orang dalam koperasi tersebut. Asas gotong royong artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak mementingkan diri sendiri, serta mau bekerja sama dengan anggota lain. Jadi sebenarnya kalau koperasi itu dari kita untuk kita sendiri, ya. Jadi makanya dia asasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Lalu kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita baca dari rangkumannya. Sekarang aku tahu. Pertama, meskipun berbeda agama, suku, ras, adat istiadat, dan golongan, kita harus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Kedua, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Tiga, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kerjasama itu kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan dia. Makanya namanya kerjasama karena memiliki tujuan. Yang 4, untuk memahami makna dan pesan suatu puisi, anak-anak harus mengerti arti dari kata-kata di dalam puisi tersebut. Kelima, arti kata dalam puisi dapat anak-anak cari dengan bertanya kepada orang lain atau melihat kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Nah, kalau anak-anak tidak memiliki kamus di rumah bisa mencari dari Google, yaitu mencari katanya apa, tinggal tulis kata misalnya toleransi dalam KBBI. Nah, nanti langsung keluar artinya. Yang keenam, koperasi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mementingkan kerjasama. 7. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tadi anak-anak ingat tidak kalau modal sendiri itu asalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Tapi kalau modal pinjaman itu bisa berasal dari anggota dan calon anggotanya, dari koperasi lain, dari bank atau lembaga keuangan lainnya, atau dari penerbitan obligasi maupun surat utang. 10. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha ekonomi yang bersumber dari kepribadian dan sifat masyarakat Indonesia. 11. Asas koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong. Ya anak-anak, tadi adalah sedikit rangkuman dari PB2. Subtema 2 PB2. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya. Dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.